Tanya sama seseorang dalam sebuah acara. Tolong perhatikan semuanya. Bill Gates, apakah ada orang di dunia ini yang lebih kaya dari Anda hari ini? Hari ini ya, kalau tempo dulu ada, namanya Abdurrahman bin Auf. Orang yang sampai hari ini, sampai masanya hari ini paling kaya ya Abdurrahman bin Auf. Tapi yang dimaksud di masa kehidupannya Bill Gates itu, Bill Gates ditanya, apakah ada yang lebih kaya dari Anda? Kira-kira Bill Gates jawab apa, Bu? Nggak tahu, baik. Saya cerita. Satu hari Bill Gates ditanya seperti itu, kemudian Bill Gates berkata seperti ini. Satu hari saya melakukan perjalanan, ya, kemudian saya itu mau naik pesawat di bandara. Saya melihat seorang anak kecil berkulit hitam menjajakan koran. Kemudian Bill Gates meminta satu koran untuk dia beli. Diberi satu koran, kemudian ketika Bill Gates mau membayar, ternyata Bill Gates tidak punya uang receh. Maklumlah orang kaya. Jadi kan orang kaya nggak punya uang receh. Kemudian dia katakan, saya nggak punya uang receh. Ketika disodorkan uang yang sangat besar, anak kecil itu apa yang dikatakan? Baik, kalau begitu koran ini gratis untuk Anda. Ya, gitu. Kenapa Anda melakukannya? Iya, saya senang melakukannya. Gitu. Saya senang membantu orang yang membutuhkan, dia bilang. Nah, hari berikutnya, di waktu yang lain, di tempat yang sama, Bill Gates melakukan hal yang sama. Lagi-lagi dia membeli koran dari anak itu, dan lagi-lagi Bill Gates nggak punya uang receh. Maklum orang kaya. Ya. Ketika hendak bayar lagi-lagi, nggak bisa. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Bill Gates, oleh anak kecil itu? Koran ini gratis untuk Anda. Lagi-lagi anak itu mengatakan koran ini gratis untuk Anda. Silahkan ambil. Ya. Ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Saya senang membantu orang yang membutuhkan. Sudahlah. Berlalu beberapa tahun, Bill Gates teringat. Ketika kekayaannya semakin memuncak, Bill Gates teringat. Ya, dengan anak ini. Seorang anak yang pernah memberinya koran di satu bandara. Kemudian Bill Gates mencari anak ini, mengerahkan anak buahnya untuk mencari anak ini. Datang ke bandara, tidak ditemukan, ke tempat lain dicari. Sampai satu hari ditemukan di sebuah tempat pekerjaan, ya, di sebuah pabrik. Ketemu sama Bill Gates, dibawa anak ini, dibawa ke tempatnya Bill Gates, ketemu dengan Bill Gates. Kemudian Bill Gates katakan, kau masih ingat dengan saya enggak? Anak itu bilang, tentu saja saya ingat. Engkau tahu saya siapa? Tentu saja saya tahu Anda adalah orang terkaya di muka bumi hari ini. Gitu. Lalu Bill Gates berkata, kalau begitu, saya ingin membalas kebaikanmu. Ya. Tolong katakan, apa yang engkau butuhkan hari ini, apa yang engkau mau minta hari ini, saya beri. Apapun itu. Kira-kira kalau Pak Cecep ada di hadapan Bill Gates, mau minta apa, Pak? Mobil. Minta mobil, minta semacam-macam lah. Ya, mungkin kita ini minta macam-macam. Tapi apa yang dikatakan oleh pemuda ini? Dia mengatakan, wahai Tuhan, saya tidak membutuhkan apapun darimu. Ya, saya tidak membutuhkan apapun darimu. Tuhan ini kaget. Ini aneh juga nih, ya. Lalu anak ini, Bill Gates kemudian bertanya lagi, kenapa engkau dulu memberikan itu kepada saya? Karena waktu itu Tuhan membutuhkan, dan saya senang melakukannya, memberi, membantu orang ketika dia membutuhkan. Dan hari ini saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Saya tidak butuh apapun dari Anda. Ya. Lalu Bill Gates penasaran, ya. Dia balik bertanya, kenapa engkau melakukannya? Dia jawab, ya, gitu. Dia jawab sekali lagi, saya senang membantu orang yang membutuhkan. Gitu. Lalu Bill Gates ini memaksa agar anak itu, ya, meminta sesuatu dari Bill Gates. Kemudian anak itu lagi-lagi dia menjawab dan mengatakan, ya, ini perkataan yang sangat luar biasa kata Bill Gates, ya, sampai
Bill Gates ini ingin mengatakan kepada kita, ketika ditanya siapa orang terkaya di muka bumi ini, Bill Gates mengatakan begini. Jadi anak ini kemudian mengatakan, ketika ditanya, silakan minta, ya, silakan minta. Ya. Kemudian anak ini mengatakan begini, ya, engkau tidak akan pernah mampu memberiku. Ya. Kenapa? Karena ketika aku memberi, aku dalam kondisi miskin, dan engkau hari ini dalam kondisi amat sangat kaya. Ya. Maka sesungguhnya apapun yang aku minta darimu, pasti engkau akan memberikannya. Gitu. Karena engkau mampu. Ya. Tapi saya dulu memberi, ya, bukan karena kondisi dia kaya, tapi dia didasari oleh bahwa dia senang membantu orang yang membutuhkan. Sampai di sini kira-kira apa yang bisa dipahami oleh ayah bunda semuanya? Ya, saya ingin kembali kepada tema pembicaraan kita pada hari ini. Ya, temanya itu apa yang ada di undangan apa, ayah bunda? Ada yang ingat? Ketika ananda atau nasihat tidak didengar. Ya. Dari cerita ini kita ambil, kita tarik kesimpulan. Ya. Yang pertama, saya ingin katakan bahwa ketika nasihat kita tidak lagi didengar oleh anak kita, maka ada 3 hal yang harus kita. Kalau ibunya rungsing, berarti anaknya 3 kali rungsing. Itu bukan perkataan saya, itu perkataannya Dr. Aisyah Dahlan. Tapi hari ini saya ambil quotes-nya dalam rangka untuk mengingatkan kita semuanya. Mungkin kalau saya ngomong ibu-ibu nggak percaya, wah ustadznya belajar apa itu, ilmu dari mana, nutur dari mana dan sebagainya, apa kompetensinya. Tapi kalau saya kutipkan dari perkataannya Dr. Aisyah Dahlan, kalau tidak percaya silakan nanti dicek. Ya. Saya ingin katakan bahwa perilaku anak-anak kita salah satunya itu dipengaruhi oleh emosi ibu. Catat di sini. Oleh emosi ibu. Bapaknya pengaruh enggak? Bapaknya pengaruh. Mempengaruhi emosi ibu. Iya, ya. Jadi saling mempengaruhi. Jadi kalau bapaknya emosi, ibunya ikut emosi, anaknya 3 kali lebih emosi. Dahsyat. Bayangkan Pak, ya, 3 kali. 3 kali itu lipatan yang sangat luar biasa. Dan kalau bapak ibu nggak percaya, ya bunda nggak percaya, silakan perhatikan bagaimana emosinya anak-anak kita ketika kita orang tuanya dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Makanya berulang kali saya katakan, tidak ada anak rewel, yang ada adalah orang tua yang rungsing. Nggak ada anak rewel itu. Ya. Kenapa? Karena itu dipengaruhi oleh sisi emosional orang tua. Gitu. Maka ketika kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita, kok tidak didengar, faktor emosinya itu yang terganggu. Kenapa? Karena ketika kita memberikan emosi, kita dalam kondisi marah. Ya. Dalam kondisi marah, menggunakan kata-kata yang negatif, menjudge begini dan begitu anak kita. Tadi Ustazah Nabila bilang, ya, siapa yang masih, apa pertanyaannya tadi? Hah? Ada yang ingat nggak? Ustazah Nabila nanya apa? Siapa yang masih menganggap anaknya begini dan begitu? Ya. Kalau anaknya begini dan begitu, dalam tanda kutip tadi susah diatur, ya, nggak mau mendengarkan. Problemnya itu bukan di anak kita, tapi problemnya ada di kita. Maka tadi Ustazah Nabila kutip, ya, 1 proporsi tentang pembenaran justifikasi bagi manusia. Bagi seorang istri mengambil dalil pembenaran bahwa ayah itu harusnya baik sama istri.
Begitu pula seorang suami mengambil dalil bahwa seharusnya ibu itu taat sama bapak, sama suami. Maka tadi dikatakan itu adalah pemposisian dalil yang keliru. Seharusnya masing-masing di antara kita itu menggunakan dalil yang spesifik buat kita. Maka saya katakan kepada para ayah, wahai para ayah, gunakan dalil bahwa seorang laki-laki itu, seorang suami, ya, seorang laki-laki terbaik itu khairukum li ahli. Dia orang yang paling baik terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Ini dalil yang harus dipakai seorang ayah. Jadi posisinya bukan menuntut istri, tetapi tadi cerita kepada Bill Gates, posisinya adalah memberi. Ingin saya kaitkan, ya. Jadi seharusnya memberi, ayah memberikan yang terbaik kepada istri. Dia berperilaku baik kepada istrinya, dia ahsan terhadap istrinya, ma'ruf dia terhadap istrinya. Maka seorang wanita, seorang istri, dia harus menggunakan dalil bahwa seandainya diperbolehkan manusia bersujud kepada manusia yang lain, maka Rasul akan memerintahkan seorang wanita bersujud kepada suaminya. Pakai dalil itu bagi para wanita. Biar tidak apa? Biar tidak saling menuntut. Tetapi yang harus dilakukan adalah saling memberi. Berarti saya langsung masuk aspek yang kedua. Apa? Aspek psikologis. Ya. Bill Gates ketika ditanya, adakah orang yang lebih kaya dari panjenengan? Bill Gates gak langsung mengatakan ada. Tapi dia ingin mengatakan ada orang miskin, mentalnya kaya, bahkan lebih kaya dari Bill Gates. Kenapa? Orang miskin ini ketika dia miskin memberi orang kaya. Bayangkan, Bu. Miskin tapi memberi orang kaya. Ya. Halo? Halo? Ya. Saya ingin katakan, ya, di sini aspek psikologis nih. Mental yang tadi dikatakan oleh Ustazah Nabila ini hilang, yang ada di negeri kita. Apa? Yakni mental memberi. Ya. Ini luar biasa ceritanya Bill Gates tuh. Bill Gates gak langsung ngomong ada orang yang lebih kaya. Karena kalau dihitung secara fakta, harta kekayaan, Bill Gates akan mengatakan gak ada yang lebih kaya dari saya. Gak ada. Ya. Tetapi ternyata di dalam aspek psikologis ada orang yang memiliki mental kaya, lebih kaya dibandingkan Bill Gates. Itu yang dikatakan oleh Bill Gates. Gitu. Ya. Maka berhentilah menuntut dan meminta kepada pasangan kita, termasuk kepada anak-anak kita. Tetapi bangunlah apa yang akan Anda berikan kepada pasangan dan anak-anak kita. Siap? Siap tidak? Halo? Bu, mau nuntut apa mau ngasih? Hah? Mau nuntut apa mau ngasih, saya tanya? Ngasih. Mau ngasih? Baik. Kalau mau ngasih, saya kasih tambahan ilmu berikutnya. Ya. Ngasih itu berbahaya. Ayo. Ya. Ketika tidak proporsi. Pertanyaan saya begini. Ketika Bapak Ibu memberi kepada anak Bapak Ibu, ayah bunda semuanya, sudah menghitung proporsinya atau belum? Sudah mengkalkulasi keuntungan dan kerugian? Sudah mengkalkulasi efek buruk dan positifnya apa belum? Saya tanya sekali lagi, sudah atau belum? Jawab. Hah? Belum? Belum. Ditanya diem aja, jawab dong. Apa susahnya kan? Saya nggak marah, saya hanya ingin penegasan. Sudah belum, Bu? Belum. Kalau belum, kenapa Anda memberi?
Baik, saya kasih tahu. Ya, saya sampaikan. Ya. Ketika ayah bunda itu memberi kepada anak-anak dengan proporsi yang salah, ya, maka yang akan terjadi adalah menghancurkan hidup mereka. Ya, baik. Ya, akan menghancurkan hidup mereka. Saya tanya, anak usia SD diberi HP itu, saya tanya sekali lagi, diberi HP itu menghancurkan atau kebaikan? Jawab. Siapa yang bilang kebaikan? Ayo saya tanya. Siapa? Gak ada. Semuanya bilang menghancurkan. Sepakat? Sepakat. Pertanyaannya, kenapa masih diberi? Itu pertanyaan serius. Anda ingin kebaikan pada anak Anda atau ingin keburukan? Ayah bunda ingin kebaikan atau keburukan pada anak-anak? Bohong. Buktinya anak-anaknya diberi. Ayah bunda rahimakumullah, di Australia ini terbaru. Di Australia, saya pinjam negeri tetangga. Kenapa? Ya, karena di Konoha, di negeri kita itu belum ada. Di Australia itu peraturan terbaru, ini undang-undang terbaru, tidak boleh anak usia 16 tahun itu memiliki akun medsos. Berapa tahun, Bu? Usia berapa? 16. Kira-kira kalau dikalkulasi ke usia sekolah, usia berapa? Usia apa? SD atau SMP? SMA. Kalau anak SD di bawah SMA apa di atas SMA? Di bawah SMA. Saya khawatir Bapak Ibu nggak ngerti kalau SD itu levelnya lebih rendah dibandingkan SMA. Maka saya kasih tahu, level anak SD di bawah anak SMA. Di Australia anak SMA tidak boleh punya akun medsos. Di negeri kita harus, karena harus belajar online. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Karena menteri yang kemarin, tit, ada anak-anak, tit, paham ya? Iya. Simpulkan sendiri-sendiri lah. Saya nggak mau ngomong kasar. Ya. Kenapa? Saya ingin katakan begini. Kita itu harus sadar. Ketika kita menginginkan kebaikan kepada anak kita, ya, yang pertama, memang cara berpikir kita memberi. Betul. Kasih itu anak. Tapi ketika kita memberi, butuh ilmu berikutnya apa? Proporsional. Pas. Ya. Misal tuh, saya punya anak tuh. Anak laki-laki saya usia SD kelas 6. Ya. Saya bilang ke anak saya, "AA, tolong naik ke atas. Ke toren itu. Itu toren kayaknya kerannya nggak aktif itu, jadi nggak ngisi." Ya. Kira-kira anak SD, anak kelas 6 anak saya suruh naik ke sana itu, saya minta buka keran di toren yang biru itu proporsional enggak? Saya tanya, proporsional enggak? Ya, persepsinya beda. Wah, Ustadz, saya bilang saya anak laki-laki saya. Ya. Jawaban yang pas apa? Ustadz lebih tahu. Duh iya, saya lebih tahu anak saya. Ya. Ageng, tolong naik. Waduh, saya mikir 2 kali. Alif, mana Alif? Alif naik. Naik genteng. Saya mikir 2 kali.
Anak saya aktivitas fisiknya bagus, Pak. Saya katakan, ya, ini yang ingin saya maksud. Sebenarnya ayah bunda itu yang dibutuhkan adalah pengetahuan tentang proporsi untuk anak-anak kita. Baik, saya ingin katakan bahwa memberikan HP bagi anak-anak kita, ya, belum tentu juga buruk. Belum tentu buruk. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah ayah bunda mengetahui efek semuanya? Sudahkah ayah bunda mengetahui proporsi yang sesungguhnya? Kalau belum, jangan pernah melakukan sesuatu yang ayah bunda tidak punya ilmu.